Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawa Media. Kurang lebih 1,5 bulan yang lalu ya, saya pernah buat konten tentang harga SSD yang sudah turun banget, dropan, harganya murah banget sekarang. Bahkan di beberapa kasus lebih murah dibandingkan harddisk dengan kapasitas yang sama. Dan di video itu juga banyak dari kalian yang komentar kalau kalian meragukan tentang durabilitas sebuah SSD, terutama SSD yang murah. Beberapa ngomong lebih nyaman pakai harddisk karena memang lebih terjaga, lebih aman, merasa lebih aman datanya, dan juga beberapa sharing tentang pengalaman kalau beberapa kali beli SSD murah tiba-tiba mati dan harus hilang datanya. Nah, di video kali ini kita akan coba berteori kalaupun itu benar terjadi, SSD murah sering ada banyak yang mati, kenapa itu bisa terjadi dan kira-kira apa solusinya. Jadi kalau kita amatin memang banyak banget ya brand SSD yang beredar sekarang, banyak banget, bahkan brand-brand yang belum pernah saya dengar sebelumnya itu ada di market ya. Beda ketika zamannya harddisk ya, itu nggak banyak brand, hanya WD, Seagate, terus mungkin Hitachi ya, 3 brand itu aja yang masih terdengar di market ya. Karena memang barrier to entry ke industri harddisk itu tinggi ya. Tidak semua perusahaan itu bisa memproduksi harddisk karena memang membutuhkan teknologi yang sedikit lebih rumit. Ada piringannya, ada magnetiknya, harus ada vakum udaranya. Sehingga untuk membangun sebuah fasilitas produksi harddisk itu membutuhkan investasi yang besar banget ya. Dan nggak banyak perusahaan yang mau mengambil resiko tersebut. Beda dengan SSD yang secara teori dia hanya membutuhkan sebuah controller, memori NAND-nya, dan juga mungkin ada DRAM-nya kalau beberapa tipe, PCB-nya, dan sebuah UEFI untuk BIOS-nya jadi SSD. Jadi industri level menengah pun udah bisa memproduksi SSD. Dan sourcing-nya banyak ya untuk chipset dan controller ya. Nah, di kasus di Indonesia itu banyak banget brand lokal ya. Jadi kalau brand lokal itu memang hanya ada di Indonesia ya. Brand itu importer itu mengimpor SSD dalam bentuk bulk ya, tidak bermerek, dan mereka melabelinya sendiri dan dikemas sebagai retail pack dan dijual di market. Nah, pada kasus beberapa SSD yang sangat murah, ini mau nggak mau si importer ini harus mencari sourcing termurah. Dan ketika logika itu berjalan, ketika si produsen SSD di China sana atau di negara lain, saya juga nggak tahu ya, memproduksi barang secara massal dengan harga yang sangat kompetitif, mereka harus mengorbankan beberapa aspek seperti mungkin quality controlnya, terus juga sourcing bahannya juga mereka tidak terlalu ketat quality controlnya, sehingga sangat logis kalau di beberapa kasus beberapa brand yang murah itu fail ya, banyak banget yang error. Ini yang beberapa dari kalian tulis di kolom komentar, dan saya juga mengakui ya, ada beberapa brand yang nggak perlu waktu lama, mungkin hanya beberapa bulan dari pemakaian sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak normal, bahkan beberapa sudah mati. Ya, itu mungkin alasan yang menurut saya masih masuk logika kenapa ada beberapa kasus SSD yang murah itu cepat banget mati atau tiba-tiba fail ya. Terus kalau kita mau tanya gimana caranya untuk memilih SSD yang paling dalam tanda kutip lebih aman, dalam artian quality controlnya tinggi, kualitasnya memang terjamin, dan juga beberapa poin after sales yang membuat kalian lebih nyaman dalam memilih sebuah produk. Saya kedatangan sebuah brand, ini relatif cukup baru ya, sudah agak lama, cuman saya baru pegang sekarang ini. Ini mereknya Solidim, dan memang agak aneh ya namanya ya, diejanya aja sulit ya, saya nggak ngerti yang benar mengejanya bagaimana. Ya mungkin secara umum kalian tidak terlalu pay attention ya dengan brand ini ya, cuman setelah saya digging sedikit lebih dalam, ternyata ini adalah sebuah produk SSD yang memiliki background dan backup perusahaan yang luar biasa. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ini sebenarnya adalah divisi SSD-nya Intel yang dibeli oleh SK Hynix. Nah, kok bisa begitu? Ya, pada tahun 2020, Intel itu menjual divisi bisnis SSD-nya kepada SK Hynix. SK Hynix adalah perusahaan Korea yang memang raksasa pembuat chipset ya. Mengakuisisi sebuah divisi bisnis dari Intel, dan mereka memproduksi sendiri sebuah SSD dengan merek ini. Ya, dan dengan background seperti itu, secara logika aja, saya lebih yakin ketika kualitas ini benar-benar tinggi. Kenapa? Karena memang mereka memproduksi sendiri dengan teknologi yang mereka miliki, dan mereka juga pasti memiliki quality control yang sangat ketat karena membawa nama besar sebuah perusahaan yang raksasa ya, SK Hynix, dan juga membawa teknologi Intel SSD yang dari zaman dulu sudah terkenal. Intel SSD itu mahal, tapi memang terkenal sangat durable. Ya, dari kemasan sendiri sudah kelihatan beda ya dari beberapa SSD yang pernah saya lihat ya. Lihat nih, ini ada beberapa yang gimmick-gimmick kecil buat memudahkan display. Loh, ada kayak gini doang, tinggal dicantolin ya. Luar biasa. Maksudnya bukan dari apanya, cuma mereka memang benar-benar memikirkan desain dari sebuah kemasannya. Ditulis juga serinya, tipenya, dan juga beberapa informasi umum ya. Kita lihat di sini apa? SN dan lain sebagainya. Oke, kita coba buka, lihat seperti apa isinya.
Oke. Jarang kan kalian nemuin manual book setebal ini dari sebuah kemasan SSD. Tapi memang menunjukkan bahwa produk ini serius banget ya. Solid state drive dan ada beberapa keterangan dari berbagai macam bahasa ya. Oke, langsung aja. Warnanya yang mengingatkan saya pada brand apa coba? Kalian tahu nggak? Ungu dan putih. Kayak Anjat XT, ya nggak? Tema warnanya ya, ungu dan putih. Ya, kita nggak bisa lihat apa-apa, ketutup sama labelnya Solid Gym. Tapi habisnya kita akan coba buka. Kita akan lihat kontrolernya dari chipset apa dan juga beberapa detail yang bisa kita lihat. Oke, kita akan buka labelnya ini ya, kayak stiker doang. Kita akan lihat kontrolernya apa sih yang dipakai oleh Solid Gym P41 Plus ini. Ya. Jadi yang kita lihat di sini kontroler yang dipakai adalah SM2269XT ya, Silicon Motion ya. Dan kalau kita lihat desainnya ini single sided, jadi cuma satu sisi aja, ada chipsetnya, ada NAND flashnya. Dan ini tidak ada DRAM-nya ya, DRAMless ya. Dan hanya ada satu chipset aja di sini. Jadi satu chipset ini harusnya kapasitinya 512 GB. Ini ada 3 kapasitas ya, 512 GB, 1 TB dan 2 TB. Untuk yang 512 GB ini officialnya ngomong kalau speed rate-nya itu 3500 Mbps maksimumnya. Terus write-nya itu di 1600-an. Sedangkan yang 1 TB dan 2 TB itu sampai tembus 4000-an ya rate-nya dan 3000-an untuk write-nya ya. Terus ini TBW-nya yang 512 GB ini 200 terabyte write ya, 200 TBW. Sedangkan yang 1 teranya di 400 dan yang di 2 teranya ada di 800 TBW. Oke, habis ini kita akan pasang di sebuah sistem. Kita akan coba install beberapa software yang saya tadi lihat di websitenya Solid Gym. Terus juga kita akan benchmark speednya juga, read dan write-nya. Oke, kita akan pasang di sistem yang kemarin ya. Kita menggunakan motherboard B650 ST Legend dan sengaja kita nggak pasang heatsinknya ya. Jadi kita akan lihat aja gimana sih suhu kerjanya ketika SSD ini kita pakai tanpa pendinginan sama sekali, benar-benar telanjang ya. Dan habis ini juga kita akan coba install software dari Solid Gym ya, Solid Gym Synergy Tools, dan kita akan lihat fitur-fitur apa aja yang ada di software itu. Ya, sudah kita install Solid Gym Synergy Tools dan ini tampilan awalnya seperti ini dashboardnya. Jadi ini informasi ya tentang health, tentang remaining life estimated-nya, terus juga suhu kerja real time-nya, juga speed-nya untuk read dan write secara real time, dan sisa kapasitasnya, juga ada SN dan informasi-informasi lain. Dan di bagian bawah ini ada tulisannya host memory buffer enable 78 MB. Ini artinya apa? Kita balik lagi ke controller yang dipakai oleh SSD ini. Silicon Motion 2269XT memang didesain untuk DRAMless NVMe ya, jadi tidak support DRAM case ya. Tapi di sisi lain, controller ini support HMB, host memory buffer, yang secara sederhana ini memungkinkan kita menggunakan memori utama sebagai cache untuk SSD ini. Jadi kita bisa lihat ya mengalokasikan 78 MB untuk sebagai cache dari P41 Plus Solid Gym ini. Kerja di beberapa tab sebelahnya juga ada beberapa menu lagi, dan yang pertama kita lihat itu adalah firmware ya. Ya, firmware. Jadi tidak tadi waktu awal kita pasang itu belum terupdate ya 001C ya. Tapi ketika kita tadi langsung pasang ada updatean dan kita bisa update lewat software ini sehingga firmware sudah terupdate langsung ya. Luar biasa. Terus yang kedua driver ya, nggak semua SSD itu buat driver untuk produk mereka, biasanya ikut native Windows doang, cuman ini sudah dibuatkan driver khusus untuk SSD ini, jadi memang serius banget nih si Solid Gym ya. Terus juga ada beberapa tools lain untuk mendiagnosa SSD lebih menyeluruh, juga secure erase untuk delete secara permanen file-file yang ada di dalam SSD ini, dan juga ada beberapa tools lain yang mungkin bisa kita gunakan di beberapa skenario. Ya, selanjutnya kita akan coba lihat suhu kerjanya ketika kita benchmark menggunakan Crystal Disk Mark ya. Kita akan lihat berapa sih suhu kerjanya tanpa pendinginan sama sekali, apakah aman-aman saja. Dan kita sudah jalankan, dari hasil yang kita lihat suhunya masih cukup aman, terjaga ya, sekitar 45, 43, 45 derajat Celcius. Dan speed yang kita hasilkan juga sesuai dengan yang mereka klaim ya, read-nya sampai ke 3500-an dan write-nya sekitar 1600. Saya ulang-ulang berkali-kali tidak ada gejala throttling sama sekali walaupun SSD ini berjalan tanpa pendingin sama sekali. Ya, habis ini coba kita ambil beberapa kesimpulan.
Ya, dari tes singkat tadi kita lihat memang sudah ada beberapa poin yang sangat membedakan produk ini ya. Kelihatan kalau Solidim ini serius banget dalam mendevelop sebuah produk ya. Jadi kita lihat aja dari software yang tadi kita coba install. Sebenarnya ada dua ya, ada Solidim Tools, SSD Tools sama Solidim Synergy ya. Dan banyak banget tools yang kita bisa gunakan untuk mengoptimalkan SSD ini, kerja SSD ini. Dari hal-hal sederhana aja lah, jadi seperti firmware ya, mereka juga menyediakan portal firmware di software tersebut. Kita bisa tahu kalau ada update firmware dan otomatis bisa mengupdate firmware-nya ya. Jadi nggak semua SSD punya tool seperti itu. Dan lagi tadi kita lihat juga ada drivernya ya, jadi mereka juga membuat driver sendiri khusus untuk SSD ini. Jadi tidak menggunakan natifnya Windows ya, biasanya kan beberapa brand yang murah menggunakan natifnya Windows, mereka nggak punya driver sendiri. Terus ada juga beberapa tools yang mungkin berguna pada beberapa skenario ya. Kalau kita mau lihat garansinya masih berapa tahun sih, jadi secara resmi ini digaransi oleh Solidim 5 tahun ya. Kita tinggal masukin aja SN-nya dan akan keluar informasi tentang garansi produk yang kalian miliki. Ya, terus speednya gimana? Kok cuma 3.500-an aja untuk read-nya dan sampai 1.600 di write-nya? Kan ini Gen 4x4. Ya, Gen 4x4 itu interface-nya ya. Secara teori harusnya itu per satu kalinya Gen 4 itu bisa 2000 Mbps atau 9 something lah, hampir 2000 Mbps. Secara teori harusnya itu bisa sampai ke 8000 Mbps kalau Gen 4x4. Tapi memang itu interface ya, tapi yang menentukan speed sebenarnya adalah di controllernya. Ini kan menggunakan SM2269X tadi saya bilang. Juga jenis NAND flash yang digunakan ya. Dan di sini memang kalau kita lihat di 2269XT itu kemampuan read-nya itu sekitar 3.500 sampai 4.000 ya, tergantung dari NAND flash yang digunakan. Dan juga write speed-nya itu antara 1.600 sampai ke sekitar 3.000-an ya. Jadi memang itu tergantung dari controller dan juga dari NAND flash yang digunakan. Nah, dari satu poin itu memang speednya tidak seperti sekencang SSD Gen 4 yang paling kencang ya. Cuman satu poin yang menjadi kelebihannya ketika dia menggunakan controller tersebut yang speednya cukupan aja, suhunya juga sangat terjaga ya. Kalian mungkin tahu ya, Gen 4x4 yang high speed yang di atas 5.000, di atas 6.000 itu suhunya tinggi banget, rata-rata mungkin di atas 75 sampai 80 derajat Celcius. Itu pun dengan pendinginan dari motherboard biasanya dibawain heatsink fan, heatsink untuk pendinginan NVMe. Tadi kalian lihat sendiri, saya masang ini di Steel Legend-nya B650, itu pendinginnya bahkan saya copot. Itu suhu kerjanya kurang lebih sekitar 45 derajat dan itu membuat saya sangat nyaman dan tidak menemukan gejala throttling sekalipun walaupun kita coba looping beberapa kali tes benchmark untuk speednya tadi. Dan satu poin yang paling penting menurut saya, belum tentu kalian bisa merasakan perbedaan speed dari sebuah storage SSD ya, apalagi dari NVMe Gen 3 ke Gen 4 atau Gen 4 yang 3.500 ke yang 6.000 ke atas. Itu belum tentu bisa kalian rasakan. Bahkan channel YouTube sekelas LTT sendiri pernah buat social experience. Mereka manggil beberapa profesional, mereka membuat 3 buah PC yang identik menggunakan 3 buah jenis SSD yang berbeda. SATA Gen 3, Gen 4, dan para profesional ini disuruh nebak mana yang Gen 3, mana yang SATA, mana yang Gen 4. Dan most of them itu fail untuk mengidentifikasikan. Mereka nggak bisa merasakan perbedaan kecepatannya ya, secara experience ya. Nah, apalagi Gen 5 ya, kemarin kayak main ke Computex dan dilihat pendinginannya aja sudah segitu masifnya ya. Bahkan beberapa sudah menggunakan active cooling, pakai fan sendiri. Hanya untuk mendinginkan sebuah storage yang belum tentu bisa kita rasakan performance gain-nya ketika kita menggunakan PC tersebut. Nah, di P41 Plus ini, walaupun dia sudah Gen 4, itu yang membuat saya cukup nyaman adalah suhu kerjanya. 40-an derajat sampai 45 derajat rata-rata, dan itu menurut saya sangat-sangat reliable untuk di berbagai kondisi. Contohnya gini deh, kalau kalian ngerakit PC entry level dari Intel Gen 12 H610, kalian membeli sebuah Gen 4x4 yang memang high speed misalkan, belum tentu di setiap paket penjualannya disertakan oleh pendingin yang proper, dan di bawaannya motherboard juga nggak ada. Dan kalau kalian pasang tanpa pendinginan yang proper, itu hampir dipastikan akan throttling, mungkin bisa di speed hard disk malah ya, jadi turun sampai ke 150 Mbps. Nah, itu malah menjadi masalah. Belum lagi ketika kita menyimpan data-data penting di sebuah storage dengan suhu 70-an derajat, itu juga saya merasa tidak lebih riskan lah ya untuk terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, untuk harganya gimana? Jadi Solidim ini yang 512 GB dari pantauan saya dia dijual di harga 700 ribuan, 1 teranya 1 jutaan, dan yang 2 teranya 2.100.000-an lah, kurang lebih segitu ya.
Jadi secara umum ini bukan yang paling kenceng. Jadi kesimpulan saya di akhir seperti ini ya. Bukan juga yang paling murah, bukan paling kenceng, bukan paling murah. Cuman harusnya dari semua yang saya paparkan di depan bisa memberikan rasa aman yang lebih ketika Anda membeli produk yang jelas. Background perusahaannya juga nggak main-main. Dukungannya juga dari beberapa software yang mereka buat untuk produk ini juga serius, dan juga after sales yang 5 tahun garansinya dengan portal pengecekan garansi di website mereka, membuktikan bahwa SKH ini dengan mengakuisisi Intel teknologi untuk SSD-nya benar-benar serius untuk membuat produk dari brand Solidim ini. Jadi harusnya secara quality control juga lebih tinggi, dan harusnya produknya lebih terjamin secara kualitas, dan harusnya lebih durable. Jadi harusnya bisa memberikan sedikit rasa aman yang lebih dibandingkan kalian memilih brand-brand yang memang tidak bisa kita deteksi background perusahaan pembuatnya. Oke, gitu aja ya tentang sebuah brand dari Solidim, SSD NVMe Solidim PM1 Plus. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam istimewa dari Jogja.